Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. baik teman-teman, apakah masih ingat dengan kita berdua? Oke, Si. pasti masih ingat ya. Baik, di sini saya dan teman saya, rekan saya, Bang Nohlan akan membicarakan tentang usul tafsir sekalian, oke? Usul tafsir. Baik, sebelumnya ya Bang Noh, saya akan menanyakan tema usul tafsir tentang penafsiran secara tematik atau tafsir tematik ya Bang Noh. Oke. Dalam tafsir tematik itu definisi yang digunakan apa ya Bang Noh? Dalam tafsir tematik. Oke. Jadi gini, dalam penafsiran Al-Qur'an itu ulama berbeda penafsiran atau mempunyai metodologi dalam penafsiran tersendiri-sendiri, punya metodologi sendiri-sendiri, seperti itu. Dan sekarang kita membahas tentang tafsir tematik. Nah, kalau khusus tafsir tematik itu adalah tafsir yang dihimpun atau yang diciptakan sesuai dengan tema yang digagas atau yang dibuat oleh sang penciptanya. Nah, saya pencipta tafsir tematik. Saya ingin memilih tafsir tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, maka setelah itu, jadi dengan satu tema itu saya mencari ayat-ayat Quran yang setema dengan tema saya, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi tafsir tematik ialah tafsir yang dibuat atau yang dihimpun sesuai dengan tema yang diusung oleh sang pencipta tafsir tersebut. Nah, maka nanti ketika ulama itu kan berbeda-beda dalam metodologi atau membuat tafsir kan. Ada yang metodologinya mereka membuat tafsir yang memerincikan lafaz Al-Quran. Tapi kalau yang tafsir tematik itu lebih sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema yang dibicarakan. Baik, dalam metode tafsir tematik ini langkah-langkah dalam menyusunnya gimana? Oke. Jadi untuk langkah-langkah dalam menyusun tafsir tematik ialah pertama, kita tentukan temanya dulu. Temanya yang kita angkat itu apa? Maka setelah temanya sudah dapat, maka yang kedua cari ayat Al-Quran yang semakna dengan tema kita, yang selaras dengan tema kita. Maka kalau sama tema kita berbuat baik pada orang tua, maka kita tinggal mencari ayat-ayat yang senada, yaitu yang membahas tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu berarti yang pertama cari tema, yang kedua cari ayatnya. Nah, setelah kita cari ayatnya, maka setelah itu kita susun. Setelah kita susun, baru kita bisa mengambil intisari dari ayat-ayat yang kita susun tersebut. Baik, dalam tafsir tematik itu memiliki kelebihan dan kekurangannya itu apa caranya? Jadi ini. Jadi pertama gini, kelebihan tafsir tematik itu adalah mudah difaham. Pertama mudah difaham. Karena ya ketika kita jadi tafsir tematik sama tafsir yang memerincikan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi tafsir yang memerincikan lafaz-lafaz Al-Quran itu lebih susah. Kenapa? Lafaz-lafaz yang biasanya tafsir yang lafaz-lafaznya Al-Quran itu dia dibahas di kitab-kitab ulama yang pakai berbahasa Arab. Maka nanti ketika sama orang yang nggak bisa bahasa Arab itu kan pasti kesusahan. Sedangkan tafsir tematik itu kan sekarang Quran kan udah ada terjemahannya. Nah, maka untuk menyusun tafsir tematik kita tinggal lihat terjemahannya udah cukup kan. Paham. Maka sehingga ketika orang yang nggak bisa berbahasa Arab itu pun bisa menyusun tafsir tematik, tinggal melihat terjemahan Al-Quran. Nah, jadi gitu. Jadi kelebihan tafsir tematik ialah
mudah disusun dan mudah untuk difahami. Lah, sedangkan kekurangannya ialah akan menimbulkan kesalah penafsiran. Karena gini, salah penafsiran. jadi adanya salah penafsiran karena gini, kalau khusus tafsir tematik ialah kan mengumpulkan ayat-ayat tanpa melihat asbabun nuzulnya, konteks sejarahnya, dan lafadz-lafadz yang ada di dalamnya, seperti nahwu dan sebagainya. Maka kekurangan dari tafsir tematik ialah itu adalah tadi kemungkinan kesalahannya besar, dan penafsirannya itu ya kurang berhati-hati. Itu yang kekurangannya. Di kelebihannya mudah, kekurangannya adalah kesalahan dalam penafsiran itu sangat besar. Contoh dalam tafsir tematik dalam ayat Al-Quran, contohnya dalam surat apa aja, Bang? Oke. Jadi ini ada beberapa referensi. Jadi untuk contoh sekalian penerapannya ya. Yeah. Jadi sama kita pilih nih tafsir tematik tentang jihad. Nah, temanya udah ditentukan, maka kita temanya itu tadi jihad itu. Nah, terus maka setelah itu kita cari ayatnya. Contoh ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 224. Contoh kita bacakan. Oke. 224 yaitu ini waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Waqatilu, dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, tuh setelah itu ada lagi tentang membahas tentang pahala jihad, yaitu ada di mana? Di surat An-Nisa di ayat 74. Coba kita cari An-Nisa 74. Oke. An-Nisa 74. Oke, 74. Fal, baca ini Qur'annya. Fal yuqatil fi sabilillahil ladzi yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Faman yuqatil fi sabilillahi wa yuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka di sini dikatakan oleh karena itu hendaknya orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat berperanglah di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah dan gugur atau memperoleh kemenangan, niscaya kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Kalau tadi kan tentang berperang, lah kalau ini tadi pahalanya. Jadi berarti nanti tadi kan tentang berjihad. Terus digabungkan dengan ayat ini bahwa berjihad itu pahalanya besar. Berarti jihad pahalanya besar. Kesimpulan dua ini ketika kita sudah membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain. Dan terakhir ini, terakhir ada surat Al-Ankabut di ayat 69. Kita cari. Kita cari guys, Al-Ankabut. Ankabut 69. Oke. Bismillah. Ankabut 69. Ankabut ini di surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamana'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tadi ayat pertama di di ayat Al-Baqarah tentang jihad. Di ayat yang kedua An-Nisa di ayat 74 tentang pahala jihad, bahwa pahala jihad itu besar. Terus yang ketiga adalah di surat An-Kabut ayat 69 tentang apa? Jihad spiritual. Bahwa ketika seorang berjihad itu pasti Allah akan memberi pertolongan. Jadi itu ya. Jadi untuk tafsir tematik itu adalah tafsir yang disesuaikan dengan tema sang penulis tafsirnya. Seperti itu.
Baik, berarti yang saya pahami berarti gini ya. Oke. Tafsir tadi itu yang tematik itu Yap. mencari sebuah tema Mm-mm. dan mencari lafal Al-Quran yang sesuai dengan tema yang diambil tadi. Oh iya. Gitu. Baik ya, terima kasih ya Bang Noh sudah sudah memberikan jawaban yang singkat dan jelas Oke. dalam tema tafsir tematik ini. Sebelumnya kami juga berpamitan dulu, apabila ada kekurangan mohon maaf. Yap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.